Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bergabung di channel Ngaji Kitab Online bersama saya Muhammad Yasin dari Kudus, Jawa Tengah. Pada video kali ini kita akan belajar kajian fikih praktis kitab Fathul Qorib bab toharoh atau bersuci tentang sunnahnya mandi. Langsung saja mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ayil husli khamsatu asya'a. Sunnahnya mandi, baik itu mandi wajib atau mandi sunnah, wajiban kana au manduban, itu ada 5. Khamsatu asya'a ada 5. At-tasmiyatu, yang pertama adalah membaca basmalah atau bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah itu bersamaan makrunatan bin niyatil qalbiyati. Jadi membaca basmalah pertama disunahkan membaca basmalah atau bismillah bareng dengan niat di dalam hati, niat mandi, niat menghilangkan hadas besar atau hadas haid, atau mandi sunnah apa. Kalau mandi sunnah itu membaca basmalah bersamaan dengan pertama membasuh tubuh dan hatinya berniat. Wal wudu'u kamilan qablahu, dan kesunahan yang kedua adalah wudu secara sempurna. Tapi wudu lengkap sebelum mandi. Jadi sebelum mandi ini disunahkan wudu terlebih dahulu. Jadi wudu baru setelah wudu mandi, itu sunahnya. Wayan wibihi al-muktasilu sunnatal ghusli, dan orang yang mandi ini saat wudu niatnya melakukan sunnahnya mandi. Jadi niat wudu untuk melakukan sunnahnya mandi. Bi ayyakula nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli. Misalkan dengan niatnya mengucapkan nawaitul wudu'a li sunnatil ghusli, saya niat wudu untuk sunnahnya mandi, itu misalkan. Tapi niat tentu tidak harus diucapkan dengan lisan, tapi di dalam hati. Awil wudu al masnuna lil ghusli, atau niat wudu yang disunahkan untuk mandi. Aw yaqulu nawaitul wudu as-sunnatal ghusli, atau dia mengucapkan saya niat wudu untuk sunnahnya mandi. Nah, seperti itu. Wala yakfihi ayyakula sunnatal ghusli faqat, dan tidak cukup hanya niat sunnahnya mandi tanpa disertai niat wudu. Jadi harus ada niat wudu. Min ghairi dzikri wudu'in, yang tidak menyebutkan wudu ini tidak sah, hanya niat sunahnya mandi tidak sah. Wa yasihu ayyakula nawaitu toharota li sunnatil ghusli min ghairi dzikri wudu'in. Tapi sah mengucapkan saya niat bersuci untuk sunahnya mandi. Kalau ini boleh tanpa menyebutkan wudu, saya niat bersuci, tadi wudu diganti bersuci untuk sunnahnya mandi, ini diperbolehkan. Wa yasiru ayyakula, tadi niat bersuci untuk sunnahnya mandi. Au yaqulu nawaitu ada atau haroti li sunnatil ghusli, atau niat melakukan bersuci untuk sunnahnya mandi. Ini macam-macamnya niat mandi. Jadi intinya niat wudu untuk sunnahnya mandi. Intajarrodat janabatuhu anil hadafil asgori. Niat seperti itu tadi jika janabatnya atau hadas besarnya ini sepi dari hadas kecil. Nah, jika dia punya hadas besar tapi tidak punya hadas kecil, nah, dia hadasnya hanya hadas besar, maka saat wudu tadi niatnya niat melakukan sunnahnya wudu. Kalau wa'illa nawabihil asgoro, kalau dia itu
punya hadas kecil, berarti tidak sepi dari hadas kecil, berarti punya hadas kecil juga seperti pada umumnya. Berarti punya hadas besar dan kecil, maka niatnya adalah niat menghilangkan hadas kecil. Jadi ini perbedaan niat. Niat wudhu sebelum mandi itu jika dia hanya punya hadas besar, maka niat melakukan sunnahnya mandi. Tapi kalau dia punya hadas kecil, maka niat menghilangkan hadas kecil. Nah, ini contoh misalkan hadas besar yang sepi dari hadas kecil. Infaradat anhu ka'anna dhoro fa'amna au tafakkaro fa'amna, seperti orang berhayal, orang yang berhayal atau melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat kemudian keluar mani, tanpa melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka ini dia punya hadas besar tapi tidak punya hadas kecil. Kalau seperti ini ya niatnya ketika mau wudhu ya niat melakukan sunnahnya wudhu. Tapi kalau dia punya hadas kecil, niat menghilangkan hadas kecil supaya hadas kecilnya bisa hilang. Firoron min khilafi man aujabat tilkan niyah. Ini karena apa? Ini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa orang yang punya hadas kecil dan hadas besar ini dengan mandi hadas besar dan kecilnya hilang semua. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa hadas besarnya hilang tapi hadas kecilnya tidak hilang. Ini firoron min khilafi man aujabatil kaniyat wa huwa alqailu bi adami indirajil asghari fil akbari. Nah, ini supaya tidak dipertentangkan ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa orang yang punya hadas kecil dan besar dia harus mandi dan juga wajib mandi dan wajib wudhu. Maka dari itu kalau mengikuti pendapat ini maka wudhunya harus niatnya menghilangkan hadas kecil kalau dia punya hadas kecil. Tapi kalau menurut pendapat ulama lain yang mengatakan bahwa hadas kecil bisa hilang dengan mandi, jadi hadas besar dan kecil sekaligus bisa hilang dengan mandi menghilangkan hadas besar saja, yang kecil ikut hilang, maka ini niat menghilangkan hadas kecil, jadi niat wudhu menghilangkan hadas kecil menjadi tidak wajib. Kalaupun dia niat hanya melakukan sunnahnya wudhu saja boleh, atau bahkan dia tidak wudhu pun ini boleh menurut pendapat yang mengatakan bahwa kalau dengan mandi hadas besar dan kecil bisa hilang. Ini perbedaan pendapat ulama. Nah, tapi lebih hati-hatinya, maka ini lebih hati-hatinya kalau kita punya hadas kecil, ketika wudhunya adalah niat menghilangkan hadas kecil supaya menghindari perselisihan di kalangan ulama. Karena ada makalah al-khuruju minal khilafi mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat ini disunahkan. Nah, supaya kita jelas benar. Jadi kalau wudhunya niat menghilangkan hadas kecil, ini jelas benar. Menurut dua kubu ulama ini sama-sama membenarkan. Tapi kalau hanya niat sunnahnya wudhu, dia tidak niat menghilangkan hadas kecil dan dia hanya mandi, kemudian hanya mandi tanpa ada wudhu yang meniatkan niat hadas kecil, menurut sebagian ulama ini masih punya hadas kecil. Wa imrarul yadi ala ma wasolat ilaihi minal jasadi, dan kesunahan mandi selanjutnya adalah menjalankan tangan atau menggosokkan tangan ke anggota tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan. Jadi ketika mandi disunahkan menggosok-gosok dengan tangan. Wa yu'abbaru an hadzal imrari bidalki, dan menjalankan tangan ini disebut dengan menggosok atau bahasa Jawanya kosokan. Wal mualatu wasabako makna hafil wudhu'i, dan kesunahan wudhu yang keempat adalah mualah atau langsung melakukan wudhu secara langsung. Makna langsung sudah dijelaskan dalam bab wudhu, yaitu membasuh satu anggota sebelum anggota yang sebelumnya kering. Nah, jadi langsung, tapi tidak menunggu anggota sebelumnya kering. Kalau anggota sebelumnya sudah kering namanya tidak langsung.
Misalkan membasuh kepala, setelah itu dia istirahat sampai kepalanya kering baru membasuh badan. Ini namanya tidak langsung. Akan tetapi langsung ini sifatnya atau hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalaupun tidak langsung tetap sah. Misalkan ada orang mandi membasuh kepala dan niat di malam hari, misalkan jam 11 malam, kemudian dia tidur dan dilanjutkan di waktu subuh, ini juga sah tapi tidak mendapatkan sunnahnya mualah atau langsung. Wa taqdimul yumna min shiqqaihi alal yusra. Kesunahan mandi yang kelima adalah mendahulukan anggota yang kanan dari anggota yang kiri. Anggota sebelah kanan baru anggota sebelah kiri. Wa baqiya min sunanil husli umurun madhkuratun fil mabsutati minha at-takhlithu wa takhlilu sya'ri. Dan ada beberapa sunnahnya mandi lagi yang tidak disebutkan di sini, tapi disebutkan di dalam kitab-kitab yang besar. Di antaranya adalah mengulangi 3 kali. Jadi membasuh 3 kali, kepala 3 kali, anggota tubuh kanan 3 kali, anggota kiri 3 kali. Jadi dilakukan 3 kali, dan juga menyela-nyelai rambut. Ini disunahkan yang disebutkan dalam kitab-kitab yang besar. Untuk kesempatan kali ini kami cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.